Assalamualaikum, ini adalah TT2 komputer atas nama Teguh Imtihana. Nomor 1, bagaimana Anda menilai efektivitas penggunaan aplikasi pembelajaran berbasis game dalam meningkatkan kemampuan kognitif anak usia 4-5 tahun? Jelaskan dengan contoh yang konkret. Yang pertama, meningkatkan kemampuan memori melalui permainan mencocokkan. Contohnya seperti game memory matching cards, meminta anak untuk meningkat posisi gambar-gambar yang tersembunyi dan mencocokkannya. Kemudian yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berpikir logis dan pemecahan masalah. Contoh aplikasi seperti Logicland atau game puzzle yang dirancang untuk anak-anak usia dini membantu mereka memahami hubungan sebab akibat dan mengembangkan kemampuan pemecahan masalah. Yang ketiga, meningkatkan pemahaman bahasa dan keterampilan literasi dasar. Contoh game edukatif seperti Endel's Alphabet mengenalkan anak pada kosakata baru, ejaan, dan pelafalan dengan cara menarik. Yang keempat yaitu melatih fokus konsentrasi. Contoh gamenya Ascension Games memerlukan fokus untuk menemukan objek tertentu atau menyelesaikan misi sederhana dalam batas waktu tertentu. Yang kelima, mengembangkan kemampuan matematika dasar. Contohnya Numberland atau Preschool Maths, mengenal angka, menghitung, dan konsep dasar penjumlahan. Yang keenam, merangsang kreativitas dan imajinasi. Contohnya, Tokaboka menyediakan ruang eksplorasi bebas bagi anak untuk bermain peran dan mengembangkan cerita mereka sendiri. Apa saja kendala yang sering dihadapi guru PAUD dalam mengintegrasikan teknologi komputer dalam pembelajaran sehari-hari? Dan bagaimana solusi yang ditawarkan? Yang pertama, keterbatasan pengetahuan dan keterampilan teknologi. Kendalanya tidak semua guru PAUD memiliki keterampilan atau pengetahuan yang cukup tentang penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Solusinya, menyelenggarakan pelatihan teknologi secara rutin yang fokus pada penggunaan aplikasi dan alat pembelajaran yang cocok untuk anak usia dini. Yang kedua yaitu keterbatasan akses dan infrastruktur teknologi. Kendalanya, beberapa sekolah PAUD terutama daerah terpencil atau dengan anggaran terbatas mungkin tidak memiliki fasilitas komputer, tablet, atau internet yang memadai. Solusinya, mencari dukungan dari pemerintah atau sponsor lokal untuk membantu menyediakan perangkat teknologi yang diperlukan. Yang ketiga, kurangnya waktu dalam pengajaran. Kendalanya, kurikulum PAUD sudah cukup padat dan guru sering kali sulit menemukan waktu yang cukup untuk menambah aktivitas berbasis teknologi. Solusinya, mengintegrasikan teknologi dalam aktivitas yang sudah ada. Yang keempat adalah kurangnya dukungan dari orang tua. Beberapa orang tua mungkin ragu terhadap penggunaan teknologi untuk anak usia dini. Solusinya melibatkan orang tua dalam proses dan memberikan edukasi mengenai manfaat dan batasan penggunaan teknologi dalam pembelajaran. Yang kelima, keterbatasan materi pembelajaran sesuai usia. Kendalanya tidak semua materi atau aplikasi pembelajaran di internet sesuai untuk anak usia dini. Solusinya menyediakan daftar aplikasi dan sumber belajar yang aman dan sesuai dengan anak usia dini. Yang keenam, potensi gangguan dalam fokus anak. Kendalanya, teknologi utama perangkat seperti tablet atau komputer dapat menjadi distraksi bagi anak atau menyebabkan mereka kehilangan fokus. Solusinya, menggunakan teknologi dalam durasi yang terbatas dan menyelingi dengan kegiatan non-teknologi. Yang ketujuh, masalah manajemen kelas dan penggunaan teknologi. Kendalanya, mengelola sekelompok anak usia dini yang menggunakan perangkat teknologi secara bersamaan bisa menjadi tantangan. Solusinya, memberikan instruksi yang jelas sebelum menggunakan perangkat teknologi. Nomor 3, apa saja pertimbangan etis yang perlu diperhatikan dalam penggunaan teknologi komputer dalam pembelajaran anak usia dini? Bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer tidak melanggar hak-hak anak? Yang pertama yaitu hak privasi anak. Pertimbangan etisnya, setiap informasi atau data pribadi anak harus dilindungi ketat. Tindakan yang dapat dilakukan, pastikan bahwa semua aplikasi atau perangkat lunak yang digunakan mematuhi standar keamanan data. Yang kedua, keterbatasan waktu layar. Pertimbangan etisnya, anak usia dini rentan terhadap efek negatif dari waktu layar yang berlebihan. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu batasi waktu layar sesuai rekomendasi dari pakar perkembangan anak. Yang ketiga, konten yang sesuai usia. Pertimbangan etisnya yaitu tidak semua konten di internet atau aplikasi komputer sesuai untuk anak usia dini. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu seleksi aplikasi dan konten yang akan digunakan dengan sangat hati-hati.
Yang keempat yaitu memberikan kendali kepada anak dengan pendampingan. Pertimbangan etisnya, anak-anak memiliki hak untuk bereksplorasi dan belajar dengan aktif, tetapi tanpa pengawasan teknologi dapat membuat mereka kehilangan arah. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu gunakan teknologi yang memungkinkan interaksi aktif dan kreatif. Yang kelima, transparansi kepada orang tua. Pertimbangan etisnya, orang tua perlu mengetahui bagaimana teknologi digunakan dalam proses pembelajaran anak dan dampaknya pada perkembangan mereka. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu berikan informasi yang jelas dan transparan kepada orang tua tentang aplikasi atau perangkat yang akan digunakan. Yang keenam yaitu melindungi terhadap eksploitasi komersial. Pertimbangan etisnya, beberapa aplikasi atau platform pembelajaran mungkin memiliki iklan atau fitur in aplikasi purchase yang mengarah pada eksploitasi komersial. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu gunakan aplikasi atau platform yang berbeda dari iklan, bebas dari iklan, atau pembelian dalam aplikasi. Yang ketujuh, menghormati hak anak untuk bermain dan belajar dengan cara tradisional. Pertimbangan etisnya, anak usia dini berkembang dengan baik melalui permainan fisik. Tindakan yang dapat dilakukan, pastikan bahwa teknologi komputer digunakan sebagai alat pendukung, bukan pengganti aktivitas tradisional. Nomor 4, rancangnya sebuah modul pembelajaran online interaktif untuk anak usia 4-5 tahun yang fokus pada pengembangan bahasa. Di sini nama modulnya Petualangan Kata Belajar Bahasa Bersama. Tujuan pembelajarannya memperkenalkan kosakata, mengembangkan kemampuan mendengarkan, memahami, dan mengenali suara huruf dan kata. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan berbicara melalui pengucapan kata dan kalimat sederhana. Yang keempat, memahami konsep dasar literasi seperti menghubungkan gambar dan kata. Fitur-fitur modul yang pertama yaitu halaman utama yang ramah anak. Deskripsinya, halaman utama berisi karakter animasi yang mengajak anak masuk ke dunia petualangan kata. Alasannya, pengalaman pertama anak dalam belajar akan lebih menarik jika disajikan dalam bentuk yang penuh warna dan ramah anak. Yang kedua yaitu fitur kata dan gambar, memperkenalkan kosakata dengan gambar interaktif. Deskripsinya, di setiap tema anak akan melihat gambar objek, misalnya hewan, bunga, atau benda rumah tangga. Alasannya, keterhubungan antara gambar, suara, dan kata membantu anak mengembangkan keterampilan bahasa dengan cara multisensori. Yang ketiga yaitu fitur pilih cocokkan, latihan mencocokkan gambar dengan kata. Anak-anak diberikan beberapa kata sederhana dan gambar-gambar objek terkait. Tugas mereka adalah menarik kata yang tepat ke gambar yang sesuai. Alasannya, permainan ini mencocokkan ini melatih anak untuk mengenali bentuk huruf dan memahami asosiasi antara kata dan gambar yang berupa dasar literasi awal. Yang keempat, fitur kuis suara, melatih mendengarkan dan mengingat suara. Dalam fitur ini anak mendengarkan suara tertentu, misalnya kucing, dan diminta untuk memilih gambar sesuai dari beberapa pilihan. Alasannya, fitur ini membantu anak mengembangkan kemampuan mendengarkan dan membedakan bunyi. Yang kelima yaitu fitur Ayo Bicara, latihan mengucapkan kata sederhana. Modul ini menggunakan teknologi pengenalan suara untuk mendorong anak mengucapkan kata-kata tertentu, misalnya burung, bola, apel. Alasannya, fitur pengucapan ini mendorong anak berbicara dan memperkuat kemampuan fonologis mereka. Yang keenam, fitur susun kata, yaitu membantu anak menyusun huruf menjadi kata. Deskripsinya, anak ini akan diberi huruf-huruf yang terpisah dan gambar sebagai petunjuk, misalnya gambar pisang dengan huruf P, I, S, A, N, G yang harus diurutkan. Alasannya, aktivitas ini mengajarkan anak bagaimana menyusun huruf menjadi kata, melatih kesadaran fonemik, dan memperkenalkan urutan dalam huruf yang sangat penting untuk membaca dan menulis nantinya. Yang ketujuh, fitur lagu kata, belajar melalui lagu dan gerakan, menyediakan kumpulan lagu pendek yang mencakup kosakata seperti lagu warna, lagu hewan. Bernyanyi adalah metode yang efektif untuk mengingat informasi. Yang kedelapan, fitur cerita interaktif, yaitu mendengarkan dan berpartisipasi dalam cerita sederhana. Yaitu fitur ini menampilkan cerita bergambar pendek di mana anak bisa berinteraksi seperti memilih apa yang akan dilakukan karakter utama. Alasannya, cerita interaktif mengembangkan keterampilan dengan mendengarkan dan kosakata. Anak-anak juga belajar memahami alur cerita dan belajar kata-kata baru. Kemudian yang terakhir adalah penutup modul, penyelesaian dan pencapaian. Setiap kali anak menyelesaikan kegiatan dalam modul, mereka akan mendapatkan bintang atau lencana yang dapat disimpan sebagai bukti pencapaian. Alasannya,
memberikan tanda pencapaian, mendorong anak untuk merasa lebih percaya diri dan termotivasi. Nomor 5 yaitu bandingkan beberapa platform pembelajaran online yang populer untuk anak usia dini. Platform mana yang menurut Anda paling sesuai untuk anak usia dini? Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya ada Ruang Guru, kemudian ada Marble. Ada kelebihan dan kekurangannya. Untuk Ruang Guru yaitu kelebihannya berbahasa Indonesia, menyediakan materi video dan permainan yang dirancang oleh pendidik Indonesia. Kekurangannya, fitur ini masih belum komprehensif beberapa platform internasional. Beberapa fitur materi hanya bisa diakses melalui berlangganan. Yang kedua ada Marble atau Educasi Studio, yaitu kelebihannya aplikasi ini dalam bahasa Indonesia sesuai untuk anak usia dini. Konten edukatif dan permainan dirancang khusus untuk mengembangkan keterampilan dasar anak. Kekurangannya, beberapa aplikasi Marble ini memiliki iklan yang dapat mengganggu. Konten ini masih terbatas dibandingkan platform yang lebih besar seperti Khan Academy Kids atau ABC Mouse. Guru Kids dan Marble, karena di sini yaitu kesesuaian bahasa dan budayanya. Yang kedua, konten yang disesuaikan dengan kurikulum lokal, konten interaktif dan edukatif yang tepat. Yang keempat, aksesibilitas dan biayanya. Dengan platform seperti Ruang Kids dan Marble, anak-anak usia dini Indonesia bisa belajar lebih efektif dan menyenangkan tanpa adanya kendala bahasa atau konten yang kurang relevan. Soal nomor 6, bagaimana Anda mengukur efektivitas pembelajaran online pada anak usia dini? Jelaskan indikator keberhasilan yang dapat digunakan. Yang pertama, indikatornya yaitu peningkatan keterampilan dasar, yaitu literasi, numerasi, dan bahasa. Indikatornya, kemampuan anak dalam mengenal huruf, angka, bentuk, warna, memahami dan mengingat kata-kata atau konsep baru. Cara mengukurnya, melakukan observasi langsung atau melalui laporan perkembangan yang diberikan oleh platform, serta penilaian sederhana dengan meminta anak menunjukkan pemahaman mereka, misalnya membaca dan mengenal huruf, angka yang telah dipelajari. Yang kedua yaitu keterlibatan dan partisipasi anak. Indikatornya seberapa lama anak dapat fokus dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran online tanpa terganggu. Cara pengukurnya menggunakan data dari platform pembelajaran jika tersedia untuk melihat durasi anak mengikuti aktivitas serta frekuensi mereka kembali ke aktivitas yang sama. Ketiga yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Indikatornya kemampuan anak dalam menjawab pertanyaan, mengatasi tantangan yang diberikan atau menyelesaikan permainan edukatif. Cara pengukurnya yaitu platform pembelajaran yang baik biasanya memiliki latihan atau permainan yang dirancang untuk menguji kemampuan berpikir anak. Yang keempat, keterampilan sosial dan emosional. Pembelajaran online yang efektif juga harus memperhatikan pengembangan keterampilan emosional anak seperti berbagi, menunggu giliran, memahami emosi. Itu indikatornya. Kemudian cara pengukurnya yaitu platform yang memiliki elemen interaktif atau kolaboratif seperti video atau game dapat digunakan untuk mengevaluasi keterampilan sosial anak. Yang kelima yaitu pengembangan kreativitas. Indikatornya kemampuan anak untuk mengekspresikan ide, berimajinasi atau menghasilkan sesuatu yang kreatif. Dengan cara mengukurnya yaitu platform memiliki fitur seperti menggambar atau mengarang cerita sederhana. Hasil karya anak dapat digunakan untuk mengukur kreativitas mereka. Yang keenam yaitu dukungan perkembangan motorik kasar dan halus. Indikatornya kemampuan anak dalam mengoperasikan perangkat digital seperti mengetuk layar, menyeret objek pada layar, atau mengklik tombol. Cara mengukurnya mengamati keterampilan anak saat berinteraksi dengan perangkat serta aktivitas online yang dipicu oleh konten pembelajaran online seperti melakukan gerakan yang sesuai dengan instruksi dalam video. Selanjutnya adalah nomor 7, rancanglah sebuah kegiatan pembelajaran berbasis komputer untuk tema binatang pada anak usia 4 tahun. Nah, di sini nama kegiatannya yaitu mengenal binatang dan suara mereka. Di sini tujuan pembelajarannya yaitu mengenal berbagai jenis binatang dan suara yang mereka buat, mengembangkan kemampuan mendengar dan mengenali bunyi. Yang ketiga, mengidentifikasi karakteristik dasar binatang seperti habitat, warna, dan ukuran. Yang keempat, melatih kemampuan anak dalam mengasosiasi gambar, suara, dan kata. Perangkat lunak yang digunakan yaitu aplikasi gambar dan suara binatang. Yang kedua, Microsoft PowerPoint atau Google Slides. Yang ketiga yaitu web browser.
Langkah-langkah kegiatannya yaitu pembukaan dan orientasi. Yang pertama, guru mengumpulkan anak-anak di depan komputer atau tablet yang terhubung ke proyektor. Yang kedua, guru memperkenalkan tema hari ini yaitu binatang dan mengajak anak-anak berbicara tentang binatang yang mereka kenal. Kemudian anak-anak didorong untuk berbagi pengalaman sederhana tentang binatang kesayangan atau binatang yang pernah mereka lihat. Kemudian yang kedua yaitu mengenal gambar dan suara binatang. Langkah yang pertama, guru membuka aplikasi edukasi atau presentasi PowerPoint interaktif yang berisi gambar-gambar binatang. Yang kedua, guru menunjukkan suatu gambar binatang dan meminta anak menebak jenis binatang tersebut. Langkah yang ketiga, anak-anak diminta menirukan suara binatang tersebut dan melatih kemampuan mendengar dan berbicara mereka. Yang ketiga, kuis interaktif yaitu menebak suara binatang. Langkah pertama, guru memutar suara binatang dari aplikasi atau situs online. Yang kedua, anak-anak diminta untuk menebak nama binatang berdasarkan suara tersebut. Langkah yang ketiga, setelah anak menebak dengan benar, guru menunjukkan gambar binatang yang sesuai dan memberikan sedikit informasi tentang binatang tersebut. Kemudian yang keempat yaitu aktivitas mencocokkan binatang dan habitatnya. Langkah yang pertama, guru menunjukkan gambar binatang dengan habitatnya. Langkah yang kedua, anak-anak diajak untuk mencocokkan binatang dengan habitat yang sesuai. Kemudian langkah yang ketiga, jika tidak menggunakan aplikasi interaktif, guru dapat mencetak gambar dan meminta anak menempelkannya pada habitat yang benar. Kemudian yang kelima adalah penutup dan refleksi. Langkah yang pertama, guru mengulang kembali binatang-binatang yang sudah dipelajari dan meminta anak menyebutkan suara yang dibuat oleh binatang tersebut. Langkah yang kedua, guru bertanya kepada anak-anak tentang binatang mana yang paling mereka sukai dan mengapa untuk melihat kesan anak terhadap materi pembelajaran. Kemudian langkah yang ketiga, kegiatan diakhiri dengan menyanyikan lagu tentang binatang. Kemudian evaluasi dan refleksi untuk guru. Amati apakah anak sudah mengenal suara binatang. Perhatikan apakah mereka mencocokkan binatang dengan habitatnya dengan benar. Lihatlah apakah anak mampu menjawab pertanyaan dasar tentang karakteristik binatang. Tinjau apakah anak-anak tetap tertarik dan terlibat dalam seluruh rangkaian kegiatan. Nomor 8 yaitu bagaimana Anda akan mengukur keberhasilan suatu program pembelajaran berbasis komputer dalam PAUD. Yang pertama yaitu peningkatan keterampilan kognitif dasar. Indikatornya anak mampu mengenali dan menyebutkan konsep dasar yang dipelajari seperti bentuk, warna, angka, dan huruf. Cara mengukurnya, tes sederhana dapat melibatkan permainan interaktif di dalam program atau observasi langsung untuk melihat apakah anak dapat mengenali konsep yang telah diajarkan. Yang kedua yaitu keterlibatan dan partisipasi aktif anak. Indikatornya seberapa sering anak terlibat dalam program dan dengan antusias. Cara mengukurnya menggunakan data dari platform pembelajaran jika tersedia untuk melihat statistik penggunaannya. Kemudian yang ketiga yaitu perkembangan keterampilan sosial emosional. Indikatornya kemampuan anak untuk berinteraksi dengan teman sebaya. Cara mengukurnya observasi langsung oleh guru saat anak bekerja dalam kegiatan berkelompok atau berbagi peralatan. Yang keempat yaitu kemampuan berpikir kritis dan pemecahan masalah. Indikatornya anak mengikuti alur logis dalam permainan atau tantangan yang diberikan dalam program dan mampu menemukan solusi sederhana untuk masalah yang diberikan. Cara mengukurnya melalui observasi langsung pada aktivitas yang memerlukan pemecahan masalah, misalnya menyelesaikan teka-teki atau memilih opsi yang benar dalam game edukasi. Yang kelima yaitu peningkatan kemampuan motorik halus. Indikatornya anak-anak mampu menggerakkan objek, mengetuk, menyeret, atau mengklik pada perangkat dengan baik. Cara mengukurnya observasi oleh guru atau orang tua saat anak menggunakan perangkat komputer atau tablet. Nomor 9 yaitu bandingkan dan kontraskan penggunaan aplikasi pembelajaran komersial dengan aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru untuk anak usia dini. Manakah yang lebih efektif dan mengapa? Aplikasi pembelajaran komersial biasanya dirancang oleh profesional dengan pengetahuan dan pengalaman dalam bidang pendidikan. Mereka seringkali memiliki sumber daya yang cukup untuk menciptakan konten yang menarik dan interaktif. Namun mereka mungkin tidak selalu menyesuaikan dengan kebutuhan dan minat spesifik anak usia dini. Di sisi lain, aplikasi yang dikembangkan sendiri oleh guru mungkin disesuaikan dengan kebutuhan dan minat anak usia dini. Guru mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang kebutuhan dan minat anak-anak mereka dan dapat menyesuaikan konten dan metode pengajaran yang sesuai dengan itu. Namun, mereka mungkin tidak memiliki sumber daya dan keahlian yang cukup untuk menciptakan aplikasi yang menarik dan interaktif. Oleh karena itu, keduanya dapat efektif jika digunakan dengan cara yang tepat. Guru harus memanfaatkan kekuatan aplikasi pembelajaran komersial
profesional dalam hal konten dan desain, sementara juga memanfaatkan pengetahuan dan pemahaman mereka tentang anak-anak menyesuaikan dan memodifikasi konten tersebut. Soal nomor 10, bagaimana kita dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi komputer dalam PAUD tidak melanggar hak anak dan privasi mereka. Yang pertama yaitu menggunakan teknologi yang aman sesuai untuk anak-anak, berarti memilih perangkat lunak dan perangkat keras yang aman dan tidak berbahaya bagi anak-anak. Misalnya menghindari permainan atau permainan aplikasi yang memiliki konten yang tidak pantas atau berbahaya. Yang kedua, mengatur penggunaan teknologi dalam batas yang aman dan sehat, berarti membatasi waktu yang dihabiskan anak-anak di depan komputer atau perangkat lainnya. Yang ketiga, mengedukasi anak-anak tentang pentingnya privasi dan keamanan data, berarti mengajarkan mereka cara melindungi informasi pribadi mereka dan menjelaskan pentingnya tidak membagikan informasi tersebut dengan orang yang tidak dikenal. Yang keempat yaitu mengatur akses ke data anak dan hanya orang yang berhak yang dapat mengaksesnya. Ini penting untuk melindungi privasi anak. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan teknologi dengan cara yang etis dan bertanggung jawab, berarti menggunakan teknologi untuk tujuan yang positif dan tidak merugikan orang lain. Ayam. B babi. C cicak. D domba. Elang. Suara kucing, meong meong meong. Suara kambing, mbek mbek mbek. Suara sapi, mok mok mok. Suara anjing, kuk 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 kuk. Suara bebek, kuek kuek kuek. Suara burung, tik 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 kuik. Suara ayam, petok petok petok. Kalau ayam jantan, kok 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 koyo. Itu tadi adalah jawaban dari nomor 1 sampai nomor 10 TT2 komputer. Mohon maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.